Kita yang menjadi perhatian kita ada pada Yeremia 23 ayat 21 sampai 29. Firmanku seperti api dan palu, yaitu kadang khusus si api sola pepatong. Bapak ibu saudara-saudara, dari manakah kita tahu bahwa sesuatu itu benar atau salah? Apa yang menjadi ukuran kita untuk mengatakan bahwa ini benar dan itu salah? Bukti mapanasa, kata orang demikian. Tapi kadang-kala kan bukti juga bisa direkayasa. Dan kita tahu ada yang berita kemarin bukti yang merekayasa. Nah, caranya mungkin juga dengan memperhatikan informasi. Ya, sekarang zaman ini sudah canggih, kita bisa menguji informasi yang kita terima dengan mencari di berbagai sumber, misalnya di televisi, surat kabar, atau ya sekarang ada internet. Hanya memang tantangannya ialah, ya kalau soal televisi orang sudah jarang menonton berita. Kebanyakan yang ada nonton sinetron India. Surat kabar juga jarang saya kira. Kebanyakan surat kabar hanya ada di kantor-kantor. Apalagi yang namanya internet, tidak semua orang punya internet. Kadangkala yang banyak beredar di internet itu berita bohong, hoax kata orang, disebarkan supaya orang menjadi panik. Ada teori mengatakan begini, semakin orang diberikan informasi bohong, setiap hari dia mendengar informasi bohong, maka lambat laun dia berpikir itu benar. Itu teorinya. Jadi setiap hari kalau orang baca berita bohong, akhirnya orang percaya bahwa itu bukan kebohongan. Itu teorinya. Dan banyak orang di Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena kita minim literasi, kurang membaca. Belum apa-apa, sedikit kita dapat informasi di internet, langsung di-share. Jempol kita cepat sekali men-share sesuatu dan menulis sesuatu yang kemungkinan itu bohong. Ada satu hal yang memprihatinkan bagi saya. Misalnya ini, saya cerita minggu yang lalu. Orang suka men-share foto video tentang korban-korban kecelakaan. Misalnya ada yang kemarin korban tenggelam, yang korban kebakaran saya tidak tahu, korban tenggelam. Dan itu di-share videonya di Facebook, di media sosial. Bagi saya secara pribadi itu kurang etis. Bayangkan kalau itu anak kita, itu saudara kita yang dicari berhari-hari belum ketemu, dan ketika ketemu kita ketemunya di internet, di-share orang videonya. Betapa menyakitkannya. Atau video orang terbakar misalnya, karena kebakaran. Sepertinya kita sudah terlalu cepat sekali men-share sesuatu, padahal sesuatu itu tidak penting untuk di-share. Ya, begitulah kita. Nah, kemudian pertanyaan, apa hubungannya kebenaran itu? Apakah itu sesuatu benar atau salah dengan perikop kita hari ini? Perikop kita di Yeremia menceritakan atau mengisahkan tentang perkataan Nabi kepada para gembala-gembala, para imam-imam, bahkan para pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang menyalahgunakan kedudukannya. Perikop kita menyatakan penghakiman kepada para gembala, para nabi, para imam atas kepalsuan yang mereka lakukan, juga kepada raja atas segala kejahatan yang mereka lakukan. Raja-raja, imam-imam, nabi-nabi memeras orang kecil. Raja-raja, imam-imam berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan kelicikan, ketidakjujuran, penyembahan berhala, bahkan menyesatkan jemaat. Dan Allah marah atas segala tindakan seperti itu. Sepertinya mereka berpikir Tuhan tidak lihat. Dan ada persengkongkolan antara para penguasa dan para imam, para nabi untuk menutupi kebenaran dan kejahatan mereka. Ya, saya kira ini juga ramai di media.
bagaimana orang punya jabatan tinggi berusaha menutupi kebenaran dan kejahatan mereka. Nabi-nabi palsu ini berkoalisi, bekerja sama dengan para raja, mengatakan kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada jemaat, "Oh, kamu tidak apa-apa, kamu sehat, kamu selamat, kamu tetap dalam bimbingan Tuhan." Padahal kenyataannya mereka sedang ada dalam kesengsaraan. Bayangkan. Jadi orang sudah sengsara, orang sudah menderita, para imam ini, para nabi ini bilang, "Oh, tidak apa-apa, kamu tetap akan diselamatkan oleh Tuhan." Padahal mereka sengsara. Mereka sungguh-sungguh menjadi nabi yang jahat dan menutupi kejahatan-kejahatan. Jika demikian, dari pembacaan kita beberapa ini, apa yang kemudian dituntut oleh Allah dalam pemberitaan firman hari ini? Yang pertama, bahwa berita yang benar adalah berita yang mendorong kepada pertobatan. Artinya, pemberitaan para nabi itu harus mendorong kepada pertobatan. Nabi menegur nabi-nabi palsu yang bekerja, yang tidak diutus Tuhan, tapi mereka giat bekerja. Mereka maju saja bernubuat, tentu saja karena kepentingan pribadinya, kan? Mereka tidak disuruh, tapi mereka gencar bernubuat supaya ya mereka juga kenyang, karena kan mereka juga dapat makan dari para penguasa yang jahat. Itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ada jaminan untuk mereka sendiri. Dan rakyat, masyarakat, jemaat dibuat tidak sadar dengan kejahatan para nabi, para imam, para raja itu. Nah, yang kita tahu bahwa berita yang benar adalah berita yang jujur, menyatakan apa yang salah, bukan justru sebaliknya, menutupi kebohongan. Bukan justru sebaliknya, membela yang salah. Berita yang benar harusnya berita yang membangun. Dalam hal iman, ya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan dalam hal iman, maka berita yang benar adalah berita yang mendorong kepada pertobatan. Baik yang memimpin atau yang jahat maupun kepada jemaat. Nah, persoalannya ialah ketika berita diberitakan, orang tidak mau mendengar hal yang buruk dari dirinya. Orang tidak mau dikoreksi. Orang tidak mau disalahkan. Dan memang sudah tabiat manusia tidak mau disalahkan. Ya, kita lihat juga di berita itu. Kecenderungan orang cepat tersinggung ketika mendengarkan berita firman secara khusus, dan kemudian menutup hatinya dengan berita firman. Nah, akibatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang suka mendengar firman hanya yang bersifatnya yang mensukacitakan, yang menggembirakan, hanya yang memberikan berkat bagi mereka, hanya seputar keselamatan dan sebagainya. Orang suka mendengar khotbah pendeta yang lucu-lucu. Saya tidak lucu. Kadang juga lucu. Atas kesalahan sendiri jadi lucu. Tapi banyak orang begitu. Coba lihat gereja-gereja yang besar itu. Mereka penuh dengan orang-orang karena berita firman-Nya yang menyenangkan hati mereka sendiri. Dan memang kata Alkitab ada nanti waktunya. Akan ada waktunya mereka hanya akan mendengarkan firman yang memuaskan telinga mereka. Sementara kalau kita mendengarkan berita yang keras, firman yang keras, kita menjadi tersinggung. Nah, firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara bukan hanya membawa berita yang mensukacitakan, tapi juga berita yang mengoreksi kehidupan kita. Mengoreksi cara hidup kita. Dan ketika kita dikoreksi, maka kita harusnya berduka. Berduka dengan dosa kita, berduka dengan kesalahan kita sendiri, berduka dengan cara hidup kita yang tidak benar menurut firman. Mengapa kita berduka? Mengapa kita tersinggung sebenarnya? Ketika kita mendengarkan firman, Roh Kudus itu bekerja
Dan Roh Kudus berupaya memisahkan yang jahat itu dari kita, mengangkat yang jahat itu dari hati kita. Dan ya, kalau kita misalnya dipotong ini jari, tentu akan merasa sakit. Kita tidak mau ini lepas kan, terpotong. Daging kita tidak mau terlepas, terpotong. Dan kita merasakan sakit ketika dia dipotong. Demikian firman juga begitu. Ketika kita mendengarkan berita firman, Roh Kudus berupaya mengikis yang jahat dari kita. Makanya kita sakit. Tapi kadangkala kita tetap mau bertahan dengan itu.